yang ikut komandonya IB. Makanya gubernurnya kan PDI, si Oli itu. Itu gubernur Sulawesi Utara. Saya sampaikan, dia yang menghadang kami, dia yang provokator kemarin untuk menghadang saya dan Habib Hanif untuk dakwah di Manado. Makanya ketika itu saudara-saudara, semalam kami telah dengar kabar, memang mereka semua ormas-ormas, dan saya kasih tahu, mereka yang menghadang kami, mereka tidak mewakili umat Islam, umat Kristen Manado. Mereka tidak mewakili Kristen Manado, karena selama ratusan tahun kami di Manado, Kristen dan Muslim selalu aman, selalu damai, saling menghargai, saling menjaga, sebagaimana slogan kami, torang samua basudara. Walaupun bukan saudara seiman, tapi kami dan mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ketika Natal, kami jaga gereja mereka. Ketika Idul Fitri, mereka jaga masjid kita. Dan itu telah terjadi selama ratusan tahun di kota Manado. Jadi Manado adalah kota paling intoleran. Jadi kalau mereka bilang Habib Bahar, Habib Hanif ini radikal, ini anti Pancasila, anti NKRI, bukannya kebalik. Bukannya yang bawa-bawa pisau ke bandara itu yang anti NKRI. Bukan yang bawa-bawa bandara ke dalam bandara itu yang anti Pancasila. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam itu saya sudah telepon Habib Hanif, Habib, karena malamnya kan acara hall abah saya. Malam itu saya telepon Habib Ahmad bin Soleh Al-Aptos, Habib Ahmad Bekasi. Anak telepon Habib Ahmad, Habib besok ada mau berangkat ke Manado, dan kami dihadang oleh ormas-ormas Laskar Kristus, Manguni dan lain-lainnya untuk menghadang kami. Jadi saya ingin berwasiat kepada Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, nanti kalau saya mati syahid, kalau saya pulang tinggal mayat, saya tidak mau dikubur di Manado. Saya mau dikuburnya di pondok pesantren saya, dan saya minta Habib Ahmad bin Saleh yang nanti bakal jadi imam sholat jenazahnya saya. Saya bilang sama saya punya anak istri semuanya, nanti kalau saya pulang tinggal mayat, kuburkan saya di sini. Yang gantiin pondok pesantren saya, sementara saya punya adik, yaitu Habib Zain. Sambil nunggu saya punya anak Ali besar, saya mau kirim ke Abuya Maliki. Ketika dia keluar dari Abuya Maliki, baru dia pegang pondok pesantren saya. Karena memang malam itu, kami semua sudah siap mati, saudara-saudara. Akhirnya, Habib Hanif, saya satu pesawat sama Habib Hanif berdua. Cuma saya bangunnya telat karena acara hall, jadi saya tidur jam 8, bangunnya jam 11, pesawat jam 12, nggak keburu. Akhirnya Habib Hanif berangkat duluan dengan Ridwan waktu itu. Sampai di bandara Habib Hanif, pokoknya sudah bilang, Habib, antum jangan dulu keluar bandara sebelum saya sampai, jangan dulu keluar bandara. Habib Hanif nunggu nggak keluar bandara. Habib Hanif ngobrol dengan orang-orang dari Pemprov. Ketika saya turun dari bandara, saya sampai duduk di situ, ngumpul orang-orang Pemprov semua. Jadi begini, Habib Bahar, Habib Hanif, kami dari pihak Pemprov Sulawesi Utara untuk menjaga kedamaian, kerukunan beragama yang ada di Manado. Dengan ini kami minta bahwa Habib Bahar dan Habib Hanif untuk kembali ke Jakarta. Itu pesawat sampai nunggu 1 jam, saudara-saudara. Pesawat mati, nunggu sejam cuma buat ngulangin saya sama Habib Hanif. Saya bilang, coba panggil ketua-ketua ormas yang mereka bilang mau hadang saya, mau bakar saya, mau bunuh saya di bawah itu. Tolong panggil ke atas. Ketika sampai ke atas, mereka masuk. Malam. Ketemu di depan saya, semua duduk. Akhirnya, masih muda ya, ketuanya ini ngomong ke saya. Saya balas pakai bahasa Manado. Oh iya, kita orang Manado kan biar umur tua muka daripada dia muda. Akhirnya saya tanya, apa mau? Itu bahasa Manado. Oh ya, kalian apa? Kami mau Habib Bahar dan Habib Hanif ini tidak menginjakkan kaki di sini. Karena FPI, kami tahu Habib Bahar dan Habib Hanif ini FPI, dan FPI itu sebagaimana kami ketahui di media adalah radikal. Habib Bahar FPI kan? Kata dia. Saya jawab apa? Saya bukan FPI, tapi saya cinta mati sama FPI. Sambil saya pukul, saya punya dada depan dia, saudara-saudara.
bukan FPI, tapi Habib Hanif FPI kan? Iya betul, Habib Hanif FSI, saya juang FPI. Akhirnya saya bilang, saya putra Manado, saya punya papa, saya punya abah, pakai bahasa Manado cuma semua saya nggak pakai, kamu nggak ngerti nanti. Saya punya ayah dilahirkan di Manado, saya punya abah ditanam dikubur di Manado, saya punya kakek dikubur di Manado, saya punya nenek dikubur di Manado, saya punya umi orang Minahasa Tenggara. Saya datang kemari untuk hadir haul acara saya punya abah. Nah akhirnya ini mereka ormas-ormas ini bilang, kalau begitu kami serahkan ke Pemprov. Yani mereka serahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Nah yang saya aneh, orang Pemprov ini lebih nyolot, lebih pengen mulangin kita daripada mereka. Berarti kan ada aktor, ada dalang, intelektual di balik penolakan dan penghadangan saya. Siapa lagi kalau bukan PDI, saudara-saudara? Siapa lagi kalau bukan PDI? Siapa lagi kalau bukan gubernur? Akhirnya saya sampaikan kepada mereka, terus bagaimana? Ini pesawat masih menunggu. Saya cuma jawab satu, saya akan tetap hadir acara haul saya punya abah, atau saya mati. Itu jawaban saya. Karena kami para habaib, kalau sudah keluar dari rumah untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran, pantang bagi kami untuk kembali pulang, hidup ataupun mati, saudara-saudara. Akhirnya setelah mereka mendengar itu, mereka pun kembali. Mereka kembali, belum, yang ormasnya yang kembali. Sisa orang Pemprov. Orang Pemprov ngomong, Habib, kalau Habib tidak kembali, ini nanti bahaya. Nanti masyarakat Kristen makin hari makin banyak datang ke bandara. Saya bilang, kalau saya dan Habib Hanif pulang, kamu tahu, umat Islam Gorontalo, suku Bugis, suku Buton, suku Bugis Kajang, semua suku Makassar, suku Polewali Mandar, semua umat Islam Sulawesi, umat Islam Indonesia Timur, dari Ternate, dari Maluku, dari Ambon, dari Tual, dari Namlea, dari Gorontalo, apa dari Palu yang terkena musibah kemarin, dari Polewali Mandar, dari Bugis, dari Makassar, dari Nuangan, dari Kota Bobagu, mereka semua telepon saya. Apa kata mereka? Habib, demi Allah, kalau andaikan satu helai rambut Habib Hanif dan Habib Bahar jatuh di Manado, demi Allah, kami akan turun ke Manado untuk berjihad melawan mereka, para kaum kufar. Akhirnya kan gara-gara kejadian itu mendapat kecaman dari seluruh muslim-muslim yang ada di Indonesia, betul? Jadi yang pemecah belah itu bukan FPI, bukan kita, mereka pemecah belah. Tidak mungkin ada api, apa tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api, betul? Coba mereka nggak hadang, nggak mungkin muslim dari Aceh siap perang ke